Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa segala persembahan kita yang terbaik melalui pujian kita, hati kita untuk Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu karena kami tahu Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan saat ini kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Banyak hati-hati yang rindu kepadamu Tuhan. Engkau, hati yang selalu menantikan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau penuhi hati kami dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, kami siap beribadah kepadamu Tuhan. Kami siap meninggikan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
segenap bagi Engkau. Dengan segenap hati dan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Haleluya bagi Tuhan, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Cuma sendiri katakan haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Katakan lagi. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, dari debu-debu. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Dipujian bagi, dipujian bagi anak domba. Dipujian bagi anak Yesus adalah Tuhan. Lebih indah untuk kami persembahkan.
Tuhan, kami berikan pujian kami berikan penghormatan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah. Kami persembahkan hidup kami Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu.
serahkan seluruh hidup kami. Untuk kamu. Seluruh jemaat Tuhan yang nyanyikan pujian ini, mari kau sembah Tuhan. Kau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kami sembah Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Dengan lembut nyanyikan pujian ini. Engkau lihat umat-Mu yang datang pada saat ini Tuhan. Kami datang persembahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Sebab tidak ada yang lebih indah untuk membalas kasih-Mu. Sebab kami menyembah.
bersyukur kepada Tuhan. Kami ada senyum pada anugerah-Mu. Kami ada semangat anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hanya ini Tuhan segenap hidup kami persembahkan kepada-Mu. Untuk kalian sampai akhir kehidupan saudara-saudara. Kita angkat pujian ini. Mari bersama kita berjuang. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita pujian ini. Mari bersama kita berjuang. Sampai bersama Yesus. Kita yang menang, haleluya. Sudah juga siapa yang bisa lawan? Mari bersama kita. Kita yang bersama kita berjuang, kita bisa hidup. Yesus, selamat kita.
pasukan Tuhan. Amin. Mari katakan kanan kirimu, bersukacitalah dalam Tuhan. Kita pasti mau bersukacita karena kita adalah tentaranya Tuhan. Karena kita pasukan Tuhan, kita harus kuat. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, wajah penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Sama-sama, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kau bebas Tuhan, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan Raja dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, wajah penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Kami nyatakan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kau bebas Tuhan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan Raja dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kau bebas Tuhan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan Raja dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kau bebas Tuhan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan Raja dan memerintah untuk selamanya. Kau Tuhan Raja dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Mari silakan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap pujian kita. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin, haleluya.
hati kita terus di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk benih firman Tuhan ditaburkan bagi kita. Kita siapkan lebih dalam lagi hati kita supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu jatuh di setiap tanah hati kita yang paling subur. Haleluya. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Dan berikanku dan perbuatanku, tapi kasih karunia yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia di dalam hidupku. Tiap hari dan mengatakan bahwa anugerah-Mu besar bagi kami. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia yang memilih kita dan memilih kita dalam Kristus Yesus. Terima kasih menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Terpujilah kasih karunia, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Dan kebaikan-Ku bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Dia baik. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita yang baik. Dia berkati kita dengan limpahnya. Katakan Dia baik. Apa memilih kami Tuhan? Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Kau menjadi kami anak-anak. Terima kasih menjadi anak
kehendaknya. Saya mau katakan bahwa Kau sungguh baik Tuhan. Pujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Kebaikan bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatan kami, nama semua Tuhan. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Katakan lagi, bukan kebaikanku, saya serahkan kepada-Mu. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan bukan karena kebaikan kami, bukan karena kebaikan, bukan karena kebenaran kami, bukan karena kekuatan kami, tapi boleh ada sampai saat ini semua karena karunia-Nya Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami boleh pakai hidup kami untuk datang di hamba-Mu Tuhan, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan, tanah hati kami akan diisi oleh aliran firman. Basahi terus kami Tuhan dengan firman-Mu. Tanah hati kami subur dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Telinga seorang murid siap mendengarkan. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu pada sore hari ini. Kami
siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau terus ada atas kami. Biarlah kami terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, guru besar saya, yang sudah memberikan saya kekuatan, kemampuan, saya bisa berdiri di tempat ini, di mimbar, di gedung yang begitu megah. Saya tahu ini bukan karena kebetulan, semua karena Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagi berkat lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Saya minta pemain organ. Sebelumnya mungkin ada yang mengenal saya. Dulu saya berdiri tapi bukan di mimbar ini. Mungkin ada yang mengenal. Kalau dulu mungkin mengikuti suami waktu masih tugas ya. Saya berdiri tapi bukan di luar, di masyarakat, bersosialisasi. Tetapi itu sungguh luar biasa. Ketika orang melihat saya, mereka bertanya, so hamba Tuhan, so gembala, so pendeta. Mereka katakan bukan hanya orang biasa saudara. Sampai Ibu Kapolres ketika saya hadir 1 Juli, beliau katakan, Ibu Ance seorang yang mempunyai karakter yang keras di Bayangkari. Luar biasa kerasnya. Hampir memang rata-rata Bayangkari takut dengan saya. Mereka katakan mereka takut kepada saya daripada teroris. Dan memang saya kejam juga waktu masih Bayangkari. Kok bisa berbalik? Apa yang tidak mungkin? Apa yang mustahil saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya katakan, saya jadi seperti ini semua karena Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Proses Tuhan, saudara bukan gampang. 10 tahun yang lalu, di awal sebelum saya masuk dalam firman, saya ingin bersaksi. Perdana saya berdiri di tempat ini. 10 tahun yang lalu waktu cucu saya lahir. Ketika saya tidur di kursi meja, kursi ya, rumah sakit. Jam 2 siang, tiba-tiba ada suara datang kepada saya. Mengatakan saudara, lepaskan jubahmu. Saya waktu itu bantah. Kenapa saya harus lepaskan jubah? Dia katakan lagi, lepaskan jubahmu. Saya jawab lagi, kalau saya lepaskan saya telanjang. Baju ini baru saya beli. Ketiga kali dikatakan lagi, lepaskan jubah. Saudara jujur, saya memang Kristen dari lahir, tetapi duniawi saya itu melekat di tubuh saya. Saya memang sangat aktif juga saya Bayangkari. Saya seorang instruktur senam, saudara. Banyak dikenal, kalau di Morowali ini banyak yang kenal saya. Sering ikut lomba apa saja. Sampai lomba bola kaki, voli, bulu tangkis, senam. Semua saya tekuni. Dan saya punya misi, saya harus juara. Dan benar saudara, semua Tuhan izinkan. Ketika saya abaikan suara itu, bukan berarti saudara saya berhenti ditegur Tuhan. Saya banyak kali ditegur Tuhan, tetapi saya abaikan. Saya cuek, saya masuk gereja ya masuk gereja. Saya melayani Tuhan, melayani, tetapi saya munafik di hadapan Tuhan. Karena hati saya belum ada pemberesan di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara, saya di Bayangkari sangat taat pada pimpinan. Sangat-sangat taat. Bayangkari salah satunya mungkin yang cuci WC di kantor polisi mungkin baru saya. Saking taatnya. Kalau ada pimpinan datang, Bapak Kapolri, saya setrika bajunya. Baru saya Bayangkari katanya yang pertama kali menyetrika baju Kapolri yang pangkatnya penuh dengan emas. Saking saya taat pada pimpinan. Karena memang di Alkitab ada, kita harus taat pada pemimpin. Dari buah dari ketaatan saya,
Di akhir pensiun saya mendapat lencana emas dari Ibu Kapolri. Satu-satunya bayangkari selama berdirinya bayangkari di Sulawesi Tengah. Belum pernah ada yang dapat, baru saya. Dan saya akui saudara, setelah pensiun masih banyak lagi kegiatan saya ikut. Di awal Juni saya akan diutus mengikuti lomba line dance di Lombok. Tapi saat itu Tuhan menegur saya. Dia bukan tegur lagi, tapi dia hajar saya. Banyak masalah yang saya dapat. Saya bilang ini caranya Tuhan tegur saya. Saya masuk di kamar, saya menangis, saya tersungkur. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, kalau saya bisa keluar dari masalah ini Tuhan, saya akan sekolah Alkitab. Dan benar saudara, tidak gampang. Saya sampai heran, saya katakan anak saya mama mau sekolah Alkitab. Apa mama benar? Saya belum sampaikan sama suami saya. Tapi ketika saya ambil satu sikap saya, anak saya bilang, mama sekolah. Apakah mama tunggu mama punya kaki patah? Memang anak saya sponsor untuk saya sekolah. Tapi saya katakan kalau saya sekolah Alkitab, saya tidak bisa lagi begini. Saya tidak bisa lagi nyanyi di kafe. Karena saya hobi nyanyi saudara. Saya sering nyanyi di kafe dengan teman-teman. Apa saja orang katakan, dulu kau pakai baju senam seperti ini seksinya. Itu dulu. Ketika saya sampaikan pada suami, saya bilang saya mau masuk sekolah Alkitab. Dia kaget saudara. Sudah siap? Saya bilang siap. Ini keputusan saya. Saya sudah siap. Dan saya perkiraan saya di masuk sekolah itu saya akan bertemu seperti orang-orang yang baik. Seperti malaikat yang tidak ada hal-hal yang terjadi di dalam. Ternyata luar biasa saudara. Di dalam itu semuanya berkocok berbagai macam karakter yang ada. Ketika saya masuk, anak saya sudah wanti-wanti karena anak saya yang tua adalah seorang hamba Tuhan, sekarang ada di Blitar. Dia katakan, mama, kalau mama sekolah, mama akan bertemu dengan orang yang punya karakter sama dengan mama, tetapi mungkin ada yang melebihi mama. Tapi mama jangan sekali-sekali terpancing. Oh iya, saya hadapi. Mama, nanti di sekolah Alkitab akan ada puasa 3 hari 3 malam tidak makan minum. Situ saya mulai begini saudara, saya takut. Tapi karena setiap saya dengar khotbah, setiap saya putar lagu-lagu rohani, kok ini perasaan hati saya kayak ingin sekali ke sana. Malamnya suami saya datang dari perusahaan. Dia katakan mau sekolah? Iya, besok. Tapi saya belum atur pakaian. Belum ada isi tas, dia bangun lagi. Kami sempat ada tragedi malam itu. Marah dia. Saya bilang kalau besok pagi kamu bangun, tasnya saya sudah ada di situ, berarti saya mau sekolah. Dan subuh dia bangun, dia lihat tas saya sudah siap, dia bilang, ternyata istri saya sudah benar-benar mau sekolah Alkitab. Saya bilang antar saya di sekolah. Saudara, potong cerita. Sampai di depan sekolah, kami kelewat. Pas mundur, mau masuk mobil, saya bilang berhenti. Kenapa? Saya tanya lagi, saya mau sekolah betul ini? Iya, takutan ada. Menjelang waktu terus berganti. Ternyata apa yang saya pikirkan berbeda. Terlalu banyak karakter yang terjadi. Ini ada angkatan saya, Pedro. Dia tahu bagaimana saya di sekolah. Kalau orang tanya, saudara, Om Joni jaga jawab. Siapa itu? Mereka kira saya polwan. Oh, itu ketua preman di sekolah Alkitab. Bayangkan saya dijuluki sebagai ketua preman. Dan benar, hampir saya pukul orang saudara di sekolah. Luar biasa memang yang Tuhan proses bentuk kedagingan. Sampai-sampai saya menangis di tempat makan karena tugas saya bagi-bagi makanan. Sampai Om Abe tanya, kenapa menangis? Rindu suami? Tidak, saya tidak rindu suami. Rindu anak? Tidak. Kenapa? Siksa Om. Siksa kenapa? Makanan tidak enak? Tidak Om. Apa? Melawan kedagingan saya. Wih, luar biasa. Merontak daging ketika saya dibentuk. Di dalam saya gelisah, saya bilang saya mau pulang. Saya teriak di dalam, saya tidak mau doa. Saya bilang saya mau pulang. Banyak beberapa siswi yang kasih saya kekuatan. Akhirnya saya ambil doa. Saya bilang Tuhan, saya tidak bisa berbicara, saya tidak tahu berdoa, saya memang Kristen. Tetapi di pemuda remaja kalau saya disuruh berdoa, saya keluar.
Sampai di Peprip diminta Ibu Oli berdoa, saya suruh papa saya tidak tahu saudara. Tapi ketika saya berdoa di hadapan Tuhan dengan hati saya cuma katakan satu, Tuhan, saya Tuhan yang pilih saya di sini. Saya sudah tinggalkan semua Tuhan. Hal-hal yang membuat saya, orang bilang tenar, orang kenal dengan talenta yang Tuhan berikan yang luar biasa kepada saya. Semua saya bisa saudara. Saya heran juga, saya bisa tinggalkan. Kalau saya bisa tinggalkan Tuhan, pakai saya, jangan permalukan saya di sini. Tapi benar, Tuhan jamah saya. Apa yang tidak mungkin, itu mungkin buat Tuhan. Luar biasa saudara. Berkali-kali Tuhan menolong saya, memberikan saya jalan keluar. Tapi berkali-kali juga saya menyakiti hati Tuhan. Mungkin ada juga di sini ya, berkali-kali Tuhan tolong. Saya mohon izin kepada Bapak Gembala sebelum saya masuk firman. Saya ingin memberikan kesaksian lewat pujian. Dan pujian ini memang kena dengan pribadi saya. Berkali-kali Tuhan menolong saya, berkali-kali juga saya sakiti Tuhan. Dan puji Tuhan saya bisa ada di sini. Saya tahu itu karena Tuhan yang pilih. Saya cuma katakan, Tuhan, mampukan saya ketika saya keluar nanti. Jika saya berdiri di mimbar, ada yang bercemooh saya, ada yang mengejek saya, orang itu dulu begini, orang itu dulu hidupnya begini, kelakuannya seperti itu. Tuhan kasih jalan saya jalan keluar. Katakan, jika kalian mencemooh seorang hamba Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, berarti dia mencemooh Tuhan. Saya ada di sini Tuhan, buat saya pembelaan, berikan saya jawaban. Jangan kita mengejek, saudara. Tidak gampang jadi hamba Tuhan. Banyak Bapak Gembala, tidak gampang. Ketika kita harus menanggalkan kedagingan kita, kita harus buang hak-hak kita, hak untuk dihormati, hak untuk dikasih. Kita harus jadi hamba yang kalau dulu kita dihormat, tapi sekarang kita menunduk. Ketika saya ikut PPI di Petasia, sebenarnya saya di Petasia Timur, tapi tidak, mungkin ada sesuatu, jadi saya di Petasia. Orang kaget lihat saya. Dulu orang lihat, itu bukan ibu Kapolsek. Saya bilang, iya, itu dulu. Tapi saya sekarang jadi hamba. Mereka lihat saya ngepel, cuci piring, angkat piring. Baju saya mungkin tidak seperti yang dulu, sudah berubah. Tapi saya harus lawan kedagingan saya. Saya harus merendah. Kita harus jadi hamba Tuhan yang rendah hati. Jangan sombong. Jangan sampai kita jadi seperti Lucifer, dibuang karena kesombongan. Walaupun talenta banyak kita miliki. Saat ini saya ingin menaikkan satu pujian buat Tuhan. Lagu ini adalah kesaksian hidup saya. Puji Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yesus. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada
berkenan kepada Tuhan. Tapi kasih Tuhan, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tetap setia kepada kita. Amin, puji Tuhan. Dan saatnya, karena kita sudah merasakan, saya sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Saya ingin membalas segala kebaikan Tuhan. Ketika saya masuk, saya melihat burung merpati di atas. Saya tersentuh hati, saudara. Karena ketika saya datang ke sini, bukan ini tema khotbah saya, tapi ketika saya melihat burung merpati ada di atas, luar biasa. Saat ini saya ingin bawa tema tentang dua karakter. Apa arti dari burung merpati yang ada di gereja ini, di gedung yang begitu mewah, saudara. Mari saudara kita buka di dalam Kejadian 8 ayat 8 sampai yang ke-9. Kejadian 8 ayat 8 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan, saudara cukup menyimak. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali menempatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Saya ambil garis besarnya. Dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali menempatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Saudara, setelah burung gagak yang pertama yang dilepas untuk melihat apakah airnya telah surut, burung itu yang pertama dilepas, tetapi dia tidak pernah kembali. Maka Tuhan menggerakkan Nuh untuk melepaskan burung merpati. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan jalan jika berhadapan dengan masalah. Burung merpati itu yaitu burung pertama, yaitu burung gagak, saudara, yang diberi prioritas pertama dilepas, diutus pergi. Tetapi prioritas yang diberikan kepadanya tidak digunakannya, malah disia-siakannya. Tidak dihargai anugerah Allah. Mungkin seperti ini kehidupan kita. Ketika kita diberikan talenta yang luar biasa dari Tuhan, mungkin talenta itu bisa digunakan di dalam gereja, dipakai untuk melayani, atau dipakai untuk bermain musik. Tetapi tidak digunakan, malah digunakan di tempat lain. Saudara, Tuhan tidak pernah kehilangan akal, tidak pernah hilang jalan jika berhadapan dengan pribadi yang menolak kehendaknya. Di sini kita melihat ya, karakter burung merpati dan burung gagak. Karakter merpati berbeda dengan burung gagak, saudara. Karena burung gagak itu sering merusak tanaman, suka berkelahi, senang mengejar mangsa, suka bermusuhan. Itu burung gagak diibaratkan seorang jemaat yang suka menusuk orang dari belakang. Mungkin dia suka mengambil sesuatu, menusuk gembalanya dari belakang, suka menghasut jemaat yang satu untuk berontak. Itu dijuluki burung gagak. Tapi saya yakin di sini jemaat nggak ada yang burung gagak. Saya pengen karena di sini ada burung merpati. Ini
merupakan gambaran dari orang Kristen yang tidak dapat merawat jiwa-jiwa. Malahan bisa membunuh iman, semangat dari jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh. Nah, ini yang ditakuti terjadi di jemaat. Jangan ada nanti jemaat baru datang. Ketika jemaat lama punya karakter seperti burung gagak, bisa lari jemaat baru. Nah, sedangkan merpati, saudara, adalah burung yang halus. Jarang sekali berkelahi. Suka hidup berkelompok. Suka makan buah-buahan dan biji-bijian. Kalau kita melihat itu sifat-sifat. Sifat-sifat dari merpati, kalau kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Di situ menggambarkan, di situ diceritakan, saudara, bahwa sifat-sifat merpati tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kesukaannya firman Allah dan suka merenungkan firman itu siang dan malam. Amin. Saya lihat burung merpati ini, berarti jemaat di sini menggambarkan burung merpati. Tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Jemaat di sini diberkati Tuhan. Ini gambaran burung merpati. Saya tidak tahu ketika saya masuk kok. Ketika itu saya langsung ingat, Tuhan terima kasih burung ini melambangkan jemaat di tempat ini. Saudara, setelah menunggu beberapa hari, Nuh kembali melepaskan burung merpati itu. Ketika pertama belum menghasilkan hasil, dia masih kembali. Tetapi ketika kedua kali dilepaskan, menunggu beberapa hari, dan rupanya kali ini, saudara, ia sudah dapat hinggap di satu pohon. Pohon apakah itu? Dengan perkara ilahi, dengan kuasa Tuhan, burung ini pulang kembali ke bahtera dengan membawa daun zaitun di paruhnya. Berarti apa ya? Paruh itu di mulutnya. Saudara, daun zaitun ini berbicara tentang perdamaian. Burung merpati ini terbang dengan sehelai daun zaitun di paruhnya. Ini artinya, saudara, anak Tuhan diutus untuk pergi dengan membawa kabar damai. Nah, ini burung merpati ini melambangkan kedamaian umat Tuhan. Melambangkan kedamaian. Dan di dalam Matius 5 ayat 9 di situ berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab dia akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Jangan dihapus ini burung merpati, ini lambang bagus, saudara. Melambangkan kedamaian. Nah, di sini kita melihat bagaimana warna dari mereka yang punya damai. Nah, saya mau tahu, lihat ini, jemaat Tuhan ini, apa warna dari lambang damai itu, saudara? Di dalam Efesus 4 ayat 32, Efesus 4 ayat 32 berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jangan ada jemaat yang satu mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin kita tahu dia mungkin melakukan hal-hal yang sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita hakimi. Jangan sampai dia tersudut, justru kita rangkul, saudara. Sudah banyak hal yang terjadi bagaimana anak Tuhan ketika dia disudutkan oleh jemaatnya, ketika dia mungkin membuat sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu mereka menghakimi dia, datang di gereja mereka cuma agak begini, akhirnya dia merasa disudutkan, dia merasa kayak dia terhina. Saudara, apa yang terjadi? Dia bukan lari ke gereja lain, tapi dia lari meninggalkan Tuhan. Ketika saya tanya kenapa, dia katakan orang Kristen cuma tahu menghakimi, yang bela saya hanya orang sebelah. Saya bilang kamu salah, karena yang menghakimi adalah
Tuhan. Kita tidak punya hak menghakimi orang. Tapi koreksi diri. Kenapa sampai orang lakukan itu? Kamu sudah percaya firman. Hanya menerima masalah sedikit. Orang hanya agak miring, sudah lari tinggalkan Tuhan. Ikut Tuhan tidak gampang saudara. Kita harus siap ikut salib. Kebanyakan anak Tuhan yang banyak menerima masalah dalam kehidupannya. Sampai-sampai anak Tuhan yang rajin, mungkin dia rajin beribadah, dia rajin berkorban, dia rajin memberi. Tetapi masalah dalam kehidupannya tidak pernah luput dari dia. Dia katakan Tuhan, ada saudara. Bukan saya ambil contoh, itu teman saya. Dia katakan, saya sudah banyak memberi di gereja. Saya sudah memperlengkapi musik di gereja. Saya sudah banyak berkorban di gereja. Kenapa usaha saya hancur? Dia punya somel kayu. Ketika mobil yang angkat kayunya itu ditangkap polisi, dia salahkan Tuhan saudara. Nah dia tahu, itu kan ilegal. Saya banyak tahu karena suami saya dulu pernah kapolsek di daerah-daerah kayu Soyojayan. Dia paling tidak mau menerima amplop dari tukang sensor kayu saudara. Sampai saya berkelahi dengan dia. Jangan ambil uang itu uang panas. Dia langsung kasih anggota. Ada berapa somel di sana mau memberi bilang, ibu kalau bapak cuma izinkan, sudah berdiri rumah ibu. Tapi itu dia katakan, tidak boleh. Mereka hanya membawa pisau. Pisau saudara dipakai masak. Saya sudah mengajar salah suami saya. Karena itu waktu itu saya belum mengerti tentang firman. Suami saya juga tapi dia tahu saudara. Dia tidak mau. Saudara, kami selama tugas 7 kali jadi kapolsek. Tapi kami tidak punya apa-apa. Ketika kami ditugaskan di tempat satu, saya cuma katakan Tuhan. Ketika di tempat yang satu mungkin kami bisa menabung. Tapi tiba-tiba kami dipindahkan lagi di tempat yang rusak. Untuk memperbaiki. Dia katakan, dia menyaksikan Tuhan apa rencana Tuhan bagi kami. Kenapa Tuhan tempatkan di tempat-tempat yang tidak ada gereja? Mau cari gereja Pentekosta jauh sekali saudara. Kenapa Tuhan taruh kami di sini? Tuhan punya rencana. Ketika saya masuk sekolah mungkin ini rencana Tuhan. Tuhan mau utus saya ke tempat sana. Ketika kami ditanya siapa yang mau jadi ibu gembala, siapa yang mau jadi apa saja. Saya cuma minta satu, saya ingin jadi penginjil saudara. Itu misi saya. Saya ingin berbagi kesaksian. Mungkin itulah tempat. Dan saya punya kerinduan untuk ke sana. Tapi ketika kerinduan itu timbul, saya masih dihalangi anak saya melahirkan. Berarti Tuhan bilang, perlengkapi dulu senjatamu baru engkau keluar. Benahi dulu hatimu. Perkuat dulu imanmu ketika engkau keluar. Jangan sampai di sana kau kalah. Benar juga, kita harus perkuat senjata kita, yaitu firman Tuhan. Jangan asal kita keluar. Saudara, saya itu setiap berjalan kemari, hampir setiap minggu saya datang Morowali. Haleluya. Setiap minggu saya datang pelayan, tapi sepanjang jalan ketika orang bertanya, saya bersaksi saudara. Saya saksikan bagaimana Tuhan bentuk saya, mereka sampai keluar air mata saudara. Baik dia yang Kristen, yang Islam, semua saya saksikan. Ibu, kami tahu ibu begini dulu. Ya itu dulu. Ya itulah Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang hidup. Saya sudah rasakan bagaimana pembelaan Tuhan dalam kehidupan saya. Begitupun jemaat yang ada di sini. Semua pasti sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Orang tidak akan tahu, tidak akan bisa menyebut kebaikan Tuhan. Orang tidak akan tahu bagaimana kedahsyatan Tuhan kalau dia belum mengalami masalah dalam hidupnya. Bagaimana dia akan tahu saudara? Sedangkan dia tidak bisa melewati. Kalau ada jemaat sini yang belum pernah menerima masalah dalam hidupnya, belum pernah diuji, saya doakan diuji, terima masalah supaya tahu bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan kita jalan keluar. Masalah saya luar biasa saudara. Sungguh luar biasa, secara manusia saya tidak sanggup. Tapi ketika Tuhan memberikan saya jalan keluar, di situ saya katakan, luar biasa engkau Tuhan. Apa yang tidak mungkin, itu mungkin bagi engkau. Luar biasa pembelaan Tuhan.
Saya bisa kuat, saya katakan sama anak-anak saya, jangan ada yang menghakimi. Berikan pengampunan. Walaupun awalnya saya sulit untuk mengampuni, sulit saudara. Bagaimana kita akan dipenuhi? Bagaimana kita akan diisi oleh kuasa Roh Kudus? Kita akan dipenuhkan kalau kita punya akar pahit, kalau kita mempunyai sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk ketemu dengan Tuhan. Bereskan dulu hati. Jangan melayani Tuhan kalau kita memiliki akar pahit. Jangan naik saudara. Kita munafik di hadapan Tuhan. Jangan. Bereskan dulu. Bereskan dengan Tuhan. Baru engkau naik melayani Tuhan. Saya sepanjang jalan saya, saudara, bukan ya. Kenapa saya merasa saya ini dipakai Tuhan? Kenapa? Karena ketika setiap malam saya tidur, itu bisikan di telinga saya ada terus saudara. Ketika saya berpikir, Tuhan, saya mau khotbah apa? Saya mau kesini saja, bukan ini yang saya bawa saudara. Tapi ketika saya melihat ini, kok seperti ada ya. Saya suka bawain tentang burung merpati. Saya ingin kita jadi Kristen burung merpati saudara. Jangan jadi Kristen burung gagak. Kristen burung merpati. Yang siap mengabarkan Injil kedamaian. Burung ini melambangkan kedamaian jemaat. Jangan dihapus Bapak Gembala. Luar biasa ini. Ini punya lambang. Jangan kita jadi jemaat burung gagak saudara. Menghasut. Jangan. Mendoakan gembala. Ketika gembala tidak mampu, ada jemaat yang bisa menopang. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam kehidupan saya. Saudara, kutuk itu bisa berubah menjadi berkat buat kita. Kalau ada orang yang menyumpahi kita, kalau ada yang kutuk kita, orang menyumpahi semoga kamu punya hidup, jangan, doakan saja. Itu bisa berbalik menjadi berkat buat saya dan saudara. Oleh sebab itu di akhir-akhir ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita menjadi seperti burung merpati yang tulus, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tugas saudara, Tuhan sudah memberikan bagiannya untuk saudara. Dia memberikan gereja ini, ruang ibadah ini yang begitu megah. Pembelaan Tuhan luar biasa. Nah, bagian saudara mengisi tempat-tempat yang kosong. Oleh sebab itu jemaat harus saling mengasihi, saling mendoakan. Jangan saling menjatuhkan. Bagaimana kita mau dapat jemaat kalau jemaat di dalam saling menusuk? Kalau kita saling kompak, saling mendukung di dalam penggembalaan yang ada di sini, pasti Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang akan dibentuk seperti burung merpati yang ada. Terima kasih Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Bapa. Burung merpati ini melambangkan kedamaian. Ketika kembali burung merpati ini dilepas, dia tidak kembali lagi saudara. Dia tidak kembali lagi ke bahtera itu. Mengapa? Karena burung merpati ini berjalan, dia mempunyai misi perdamaian, mengabarkan Injil damai untuk seluruh umat manusia. Kenapa dia tidak kembali? Karena dia tahu bahtera itu akan ditinggalkan. Begitupun kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya hamba Tuhan yang mengabarkan Injil. Bukan hanya hamba Tuhan yang bisa membawakan firman. Jemaat Tuhan pun bisa menjadi saksi dimanapun saudara berada. Oleh sebab itu hadirkan kasih. Biar kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita keluar, kita beda di antara orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Mari saudara kita nyanyikan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri.
Kudus, kudus Tuhan. Telah diberitakan bagi saya dan saudara sore hari ini. Biarlah sifat-sifat seperti merpati menjadi bagian hidup saudara. Ada kesetiaan di dalamnya, dia suka damai. Biarlah sifat-sifat itu terus terjadi di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Tuhan bisa memakai siapa saja, dengan latar belakang yang buruk sekalipun. Tuhan bisa memakai engkau untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lihat kondisi latar belakangmu, bagaimanapun kehidupanmu. Pada waktu engkau berada di tangan Tuhan, maka hidupmu akan menjadi pribadi yang menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang Tuhan mau berikan hidupmu, yang Tuhan mau berikan hidupmu, yang Tuhan mau berserah kepada Tuhan, maka itu akan menjadi alat Tuhan, menjadi bencana yang indah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Firman-Mu telah diberitakan bagi kami hari ini. Kami percaya berkat-berkat rohani telah menjadi bagian kami. Engkau lihat seberapa kami yang hadir pada sore hari ini. Kami berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tuntun kami dalam segala kebenaran. Karena kami tahu hanya kebenaran itu yang sanggup untuk memerdekakan kehidupan kami. Engkau berkati hamba Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun dia pergi, dia berada, biar dia menjadi berkat, menjadi terang, menyaksikan kebenaran, menyaksikan firman. Dan semua pengalaman-pengalaman yang telah dialami adalah bagian yang Engkau izinkan untuk dia jalani, supaya dia bisa memberkati mereka yang lemah, menguatkan mereka, menghibur mereka, menuntun mereka, mendorong mereka untuk menjadi kuat di tengah-tengah tantangan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau saja. Kami kagum akan Engkau, dan kami percaya berkat firman-Mu telah menjadi bagian kami semua malam hari ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang kedua. Tuhanlah perlindunganku, niscaya takutku lenyap. Tuhanlah perlindunganku. Nama Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang
siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh. Mari segera kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita mau katakan, peganglah tangan kami ya Roh Kudus, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Peganglah tanganku
Yesus namanya, Yesus namanya, nama yang benar. Yesus, Yesus nama lagi, nama yang benar. Oh, nama yang benar. Yesus Tuhan, Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Tuhan Allah Roh Kudus memegang tangan kami, menuntun kami, berjalan bersama dengan kami. Kalau Engkau ada dalam kehidupan kami akan melihat tantangan, persoalan, masalah boleh silih berganti, tapi kami akan melihat kemenangan dari Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Kami telah puji, muliakan, tinggikan Engkau Tuhan, mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami percaya malam hari ini berkat-berkat surgawi telah menjadi bagian kehidupan kami. Engkau lihat umat-Mu yang hadir Tuhan pada malam hari ini. Mereka datang dengan persoalan, tantangan, masalah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kami bersyukur, kami punya Tuhan yang ajaib, punya Yesus yang hebat, punya Allah yang sanggup untuk membela, menolong, dan memberkati kami. Engkau yang datang dengan persoalan, masalah, tantangan, dengan iman katakan di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan saya alami, pertolongan Tuhan menjadi bagian saya. Di dalam nama Yesus, Engkau pulang dengan pertolongan Tuhan. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, biarlah di dalam nama Yesus Engkau pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Engkau yang datang dengan susah, percaya sumber sukacita adalah Tuhan, dan biarlah Engkau pulang dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah perlindungan kami yang sempurna, kubu pertahanan kami. Tuhan, kami menyerahkan umat Tuhan di sepanjang minggu ini. Kembali mereka akan beraktivitas, bekerja, berusaha dalam bidang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Hamba berdoa menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, melindungi, menjaga, memelihara mereka. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, jauhkan dari hal-hal yang bisa merugikan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sepanjang minggu ini umat Tuhan diberkati, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Segala usaha dan jerih lelah mereka dibuat Tuhan diberkati adanya. Nama Tuhan dimuliakan. Seluruh sanak keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Engkau memberkati kami percaya mereka juga hidup dalam berkat Allah. Anak-anak kami yang sekolah kuliah Tuhan, Engkau berkati mereka dengan hikmat Tuhan, kesanggupan, kemampuan, prestasi yang baik menjadi bagian kehidupan mereka Tuhan. Engkau juga berkati yang sudah bekerja, apa yang mereka usahakan dan bekerjakan, Tuhan terus berkati dan berkati. Terima kasih Tuhan. Minggu ini kami akan mengadakan acara pedunggu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan acara pedunggu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberkati kami. Momen ini sepenuhnya kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kami persembahkan adalah berkat Tuhan, adalah anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, segala apa yang dibutuhkan oleh umat Tuhan dalam momen acara pedunggu ini, kami berdoa biar di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus berkat Allah mengalir, berkat Allah tercurah. Engkau akan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Tuhan dalam acara pedunggu. Terima kasih Tuhan, Engkau jauhkan dari hal-hal yang tidak baik dalam momen acara pedunggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, semua yang telah berkorban, yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, berkat-berkat Allah terus tercurah menjadi bagian kehidupan kami semua. Karena kami tahu apa yang kami beri untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang untuk membalas yang terbaik bagi kami. Kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan.
Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, biar selalu dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu mulai dari malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua ini diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.